Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raihan Indra Waskito, Prodi Teknik Elektro NIM 200431100105. Di sini saya akan menyimulasikan sebuah rangkaian sistem minimum sistem dengan menggunakan simulasi software Proteus yang dibantu oleh pemrograman dari CVAVR. Oke, cara pertama kita buka Proteus, software Proteus terlebih dahulu. Langsung lalu kita new project. Langsung kita next. Oke, untuk komponen-komponen yang kita butuhkan ada crystal device, resistor, lalu kapasitor polimer, lalu LED. LED-nya ini bebas, bisa warna apa saja. Saya gunakan warna biru saja. Lalu ada dioda 1N4148. Terus ada push button. Lalu ada Atmega. Atmega 16. Kita gunakan Atmega 16 yang biasa saja. Jangan ada yang tambahan-tambahan seperti ini. Nanti akan berbeda soalnya. Lalu DIPSWC 8. Nah, jika semua sudah terkumpul komponennya, lalu kita susun sesuai dengan gambar contohnya ya. Agar tidak terlalu lama, saya cepatkan. Baik, jika sudah selesai kita rangkai, saya akan jelaskan terlebih dahulu maksud dari penghubung pin-pin tersebut. Jadi kita ini menggunakan label. Saya menggunakan label untuk menghubungkan dari suatu pin ke pin, kaki komponen ke kaki komponen, agar lebih mempermudah kita untuk membaca suatu rangkaian ini. Baik, saya jelaskan pada LED ini kita hubungkan ke ground dan juga pin PB0 hingga PB7, di mana PB0 hingga PB7 ini terhubung pada pin Atmega 16, pin Atmega 16 yang ke 1 hingga ke 8. Jadi penghubungan ini tuh bertujuan untuk mempermudah kita membacanya ya. Lalu yang ini kita hubungkan pada OSC1 dan juga OSC2, di mana OSC1 ini terhubung pada Xtal 1 dan Xtal 2. Lalu untuk yang SW1 dan SW0 ini kita hubungkan pada PC0 dan juga PC7. PC0 dan PC7 ini terhubung pada SCL, serial clock, dan juga
PC7 TOSC 2. Dan untuk DI PSBC 8 ini kita hubungkan pada pin port A ya. Kita hubungkan pada PA. Port A0, 1, 2 hingga 7. Jadi port A itu terhubung di sini. Ya, terhubung di ADC0 hingga ADC7. Seperti itu. Dan untuk yang rangkaian ini di atas itu berguna untuk reset. Untuk mereset suatu microcontroller ini, Atmega 16 ini. Jadi kita klik akan mereset. Ini bertujuan untuk mereset programnya. Seperti itu. Nah, setelah kita hubungkan semua secara benar, sudah sesuai dengan langkah-langkahnya, langsung kita lanjutkan ke CVAVR untuk melakukan pengcodingannya. Benar. Nah, untuk pada kali ini saya akan membuat 5 percobaan, percobaan 1 hingga 5. Nah, untuk yang pertama ini tes 1. Tes 1 ini kita menjalankan program untuk menyalakan LED tersebut. Nah, ini programnya. Jadi saya sudah membuat programnya. Jadi saya langsung masukkan saja agar tidak terlalu lama. Nah, sebelum kita memasukkan, kita harus periksa terlebih dahulu. Nah, jika sudah terampil seperti ini, information seperti ini, maka bisa kita jalankan. Kalau ada tulisan di bawah seperti ini, merupakan itu adalah suatu error ya. Jadi harus kita perbaiki terlebih dahulu codingannya. Tuh. Oke, lalu kita klik OK. Langsung masuk ke sini. Kembali ke Proteus. Nah, cara untuk memasukkannya, kita langsung klik 2 kali ke Atmega 16. Langsung pilih program file. Lalu pilih file yang tadi kita sudah run. Tes 1. Klik OK. Oke. Dan kita jalankan simulasinya. Nah, dapat dilihat lampu tersebut menyala bersamaan. Nah, program ini bertujuan untuk menyalakan lampu atau mematikan lampu secara bersamaan, seperti itu. Baik, untuk simulasi yang pertama sudah berhasil kita jalankan. Baik, selanjutnya untuk simulasi yang kedua. Nah, setelah kita melakukan simulasi pertama, itu sudah berhasil, kita akan lanjutkan ke simulasi yang kedua. Nah, ini kan sudah selesai nih untuk program menyalakan LED. Lalu kita lanjut yang simulasi kedua. Tes 2. Nah, untuk simulasi yang kedua ini, kita akan mencoba menyimulasikan untuk melakukan program LED berkedip. Ya, jadi hampir sama seperti yang simulasi pertama tadi, namun ini berbeda sedikit ya, gitu. Berbeda sedikit. Ya, saya jelaskan sedikit terlebih dahulu mengenai program-programnya ini. Untuk ini AVR core clock frekuensi 8 juta MHz. Nah, ini 8 juta ini merupakan suatu clock-nya ya, frekuensi clock dari Atmega ini. Kita bisa mengatur clock-nya ini dari settingan AVR sendiri dengan cara klik ini gerigi, lalu kita pilih ke Atmega sesuai dengan yang kita gunakan. Maaf, masih lama ini loading. Nah, kalau teman-teman pakai ATX Mega bisa dirubah yang bawahnya tadi. Nah, lalu kalau udah tertampil seperti ini, kita bisa pilih chipnya. Kita kan menggunakan Atmega 16 biasa. Atmega 16 biasa. Lalu
untuk mengubah clocknya dengan cara setting mengubah ini bisa 12 atau 16 terserah 16 juta atau 12. Nah, maksud dari 16 ini 16 juta itu merupakan 16 MHz itu. Nah, saya gunakan 8 saja ya seperti tadi. Udah. Lalu kalau sudah selesai, kita klik program generate save and exit, lalu save yang kedua. Nah, perlu diketahui untuk save file di CVAVR sendiri itu harus di save 3 kali ya, dengan format yang berbeda-beda seperti itu. Oke. Nah, baik, saya lanjutkan. Nah, setelah kita melakukan percobaan tadi yang pertama, selanjutnya kita melakukan percobaan yang kedua, di mana percobaan kedua ini menggunakan program LED berkedip. Nah, saya jelaskan secara singkat terlebih dahulu mengenai programnya ini. Untuk include.io.h ini merupakan header untuk keseluruhan program agar bisa dieksekusi. Lalu untuk yang kedua include mega 16h.h itu merupakan header untuk untuk microcontrollernya Atmega 16. Jadi ini sebagai library-nya. Lalu untuk define f underscore CPU 8 juta. Ini 8 juta ini merupakan 8 MHz. Jadi clock frekuensinya dari CPU ini, dari microcontroller ini itu 8 MHz. Lalu untuk yang include delay.h ini untuk mendeklarasi suatu program yang menggunakan kondisi delay ini. Jadi pada program di sini ada menggunakan delay-nya juga. Saya menggunakan delay underscore ms 500. Ini 500 merupakan ini ya waktunya. Jadi delay saya gunakan 500 atau setengah detik gitu. Jadi kalau mau 1 detik, 2 detik ya jadi 1000 atau 2000 seperti itu. Nah, jika sudah selesai programnya seperti ini, langsung kita build and project terlebih dahulu. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti bisa dijalankan, udah nggak ada errornya. Langsung kita masuk ke Proteus. Seperti cara yang tadi, kita masukkan program file, pilih S2, open, oke, lalu kita run. Kita tunggu. Nah, jika seperti ini sudah berhasil. Dapat dilihat ini ada tanda merah dan ini tanda biru. Di mana tanda biru ini, warna biru itu merupakan suatu ground, terhubung dari ground gitu, 0. Kalau yang merah seperti ini, itu terhubung pada power atau VCC, seperti itu. Jadi bakal bergantian gitu. Kalau keduanya biru, maka LED-nya akan mati, seperti itu. Baik, saya lanjutkan untuk simulasi yang ketiga. Simulasi yang ketiga. Sebelumnya saya sudah memprogram terlebih dahulu, jadi agar lebih cepat gitu. Dan langsung saya jelaskan untuk program-programnya saja. Nah, untuk yang simulasi ketiga ini, saya menggunakan project LED flip-flop. Nah, LED flip-flop ini hampir sama seperti tadi, namun sedikit berbeda. Perbedaannya itu pada pergantian lampunya. Jadi yang lampu sisi kanan menyala, sedangkan lampu sisi kiri akan mati secara bergantian. Seperti itu. Dan untuk programnya ini sama seperti tadi, untuk include io.h ini untuk mendeklarasikan keseluruhan program di sini. Lalu include
atmega16.h ini untuk library dari atmega 16. Terus define f_cpu 8 juta ini untuk apa ya? Untuk 8 juta ini maksudnya 8 MHz untuk clock frekuensinya. Lalu include delay ini suatu pernyataan bahwa di program ini ada delay, ada waktu delaynya. Seperti itu. Untuk void main void ini merupakan program utama yang akan dieksekusi selanjutnya. Kita menggunakan tipe data char A dan char B, di mana nilai A ini merupakan 0 kali 0F, dan yang B ini 0 kali FO. Lalu yang DDR-B ini sama dengan 0 kali FF ini akan diubah ke dalam bentuk biner, seperti itu. Nah, setelah sudah semua, kita build and project lagi. Nah, jika sudah seperti ini, maka sudah berhasil, tiada errornya. Langsung kita masuk ke Proteus dengan cara yang sama seperti tadi. Oke, udah masuk, langsung kita run saja. Nah, sesuai yang saya bicarakan tadi, bahwa program ini flip-flop. Jadi, lampu akan menyala secara bergantian, mulai dari kanan, kiri, hingga seterusnya, sampai saat program ini dimatikan. Tuh. Atau kita klik reset di sini. Nah, akan mengulang seperti lagi. Jadi, gunanya reset di sini untuk mengulang suatu program yang telah kita jalankan. Jadi tadi waktu kita jalan itu dari kanan lalu ke kiri. Nah, saat kita reset akan kembali dari kanan lagi. Langsung ke kanan. Seperti itu. Baik, akan saya lanjutkan lagi yang simulasi keempat. Ya, saat ini akan kita lanjutkan ke simulasi yang keempat. Nah, tadi sudah melakukan simulasi yang kedua, sekarang yang keempat. Untuk yang keempat ini, kita melakukan program lampu berjalan ke kiri. Nah, maksudnya dari lampu berjalan ke kiri ini, kita memprogram suatu running light, dan running light tersebut akan berjalan dari kanan ke kiri, seperti itu, dan secara terus-menerus. Seperti itu. Untuk programnya sendiri, ini sama seperti tadi. Lalu untuk yang main void ini merupakan suatu program utama, dan volatile unsigned char ini program yang ini ya, volatile. Jadi sementara gitu. Untuk yang bawahnya delay 100. Jadi saya delaynya ini gunakan 0,1 detik untuk pergantian setiap LED-nya. Seperti itu. Langsung saya run saja. Nah, jika sudah seperti ini, maka tidak ada error dan sudah bisa digunakan programnya. Langsung kita ke sini. Program file, test 4. Lalu kita klik OK. Nah, langsung kita berjalan ke kiri, dari kanan ke kiri. Nah, ini berjalannya dari sini, mengapa? Soalnya dari pin tersebut merupakan PB0, di mana bit berjalan berawal dari 0 hingga ke 7. Seperti itu. Dan bakal terulang kembali, tidak kembali kanan kiri, tapi dari kanan ke kiri, lalu kembali ke kanan lagi. Seperti itu. Dan selanjutnya, untuk simulasi yang terakhir, simulasi kelima, yaitu sama seperti ini, lampu berjalan ke kanan. Tadi ini ke kiri, sekarang yang ke kanan. Yang kelima. Nah, untuk programnya sendiri, ini sama, hanya saja untuk
Tipe data volatile unsigned char A ini sedikit berbeda. Untuk yang sebelumnya tadi, pada yang tes keempat itu arahnya berkebalikan dari yang tes kelima, uji coba yang kelima ini. Jadi kita hanya membalikan suatu statement saja, di mana A ini akan ke 7 dan sebaliknya, A menuju ke 1, seperti itu. Dengan delay yang sama, yaitu 0,1 detik untuk pergantian di setiap LED-nya. Nah, langsung saja kita compile. Nah, setelah gini, udah bisa kita jalankan karena tidak ada error. Langsung kita masukkan codingannya. Tes 5. Oke, langsung kita run. Nah, berbeda seperti yang tadi, kalau yang di percobaan keempat tadi, itu lampu LED berjalan dari kanan ke kiri. Sedangkan pada percobaan kelima ini, lampu berjalan ke kiri lalu ke kanan. Namun, pada percobaan kelima ini, lampu berawal dari di paling kanan terlebih dahulu. Mengapa? Ya, karena ini PB0 merupakan bit pertama dari port B yang akan dideklarasi terlebih dahulu ya. Jadi jika kita reset, maka PB0 ini, lampu LED 0 akan menyala lebih dahulu. Kita coba. Nah, akan menyala lebih dahulu. Lalu langsung ke PB7. Seperti itu. Berkebalikan dari percobaan yang keempat tadi. Baik, seperti itu saja simulasi Proteus mengenai sistem minimum dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.